Sebelum di 2008 itu kita tempat-tempat muat pon atau kolom tanah itu masih terpisah jauh karena ada yang gade, ada yang sewa. Nah, dan kita berdayakan juga masyarakat sebagai plasma gitu. Tapi dalam perjalanan 94 ke 2008 itu ada kendala di SDM lah. Jadi untuk mengajak bekerja ada kendala di situ. Kemudian di 2008 ya kita baru mulai lagi di yang lokasinya lebih dekat dengan rumah kita ya. Yaitu baru kita mulai lagi sampai sekarang gitu. Dan jenis-jenisnya tetap kita pertahankan di Kohaku Swasanke itu aja. Nah, sampai sekarang. Dan harapan kita ya mudah-mudahan ya jika ada warga Bogor yang ingin mau belajar atau ingin mengembangkan budidaya ikan koi, ya kami terbuka untuk berbagi pengetahuan yang kami punya gitu. Begini, bukan sekedar hanya dekat di kaki gunung. Yang namanya budidaya ikan, tempat hidupnya ikan itu yang utama adalah air. Jadi yang utama adalah air. Air itu sendiri sumbernya. Nah, sumber air ini kenapa mendekati kaki gunung? Karena limbahnya sendiri tidak terlalu banyak, paling cuma satu kampung lah itu dan jauh-jauh. Nah, paling kalau limbah rumah tangga nggak terlalu besar dibandingkan dengan debit air yang dari sungai. Jadi bisa ternetralisir. Belum lagi ada tanaman-tanaman air yang bisa menyerap nitrit, amoniak dari air itu sendiri. Ini ada 12 kolam. Langsung lahan yang ada kita bangun semuanya. Kita maksimalin. Nah, kecuali nanti masuk kemarau, nggak 12-nya kita maksimalin sebagian-sebagian. Nah, sebagian maksudnya gini, bagian yang atas yang ada airnya ini. Nah, yang pertama dapat air itu ikan, yang di bawahnya kita keringkan buat palawija. Nah, supaya nanti yang kolam itu bekas palawija nanti tanahnya subur, banyak cacing lagi. Nanti gantian. Yang palawija saya balik lagi ditanamin isi air ya tanam ikan lagi, yang ikan tanamin palawija supaya tanah itu nggak jenuh gitu. Kalau dipakai buat air terus, itu lama-lama jenuh. Begitu juga tanaman juga kalau ditanamin padi terus kan jenuh, harus ganti tanaman lain gitu. Nah, ini mulai ada karena kemarin kemarau panjang ya sampai di bulan November itu kita baru starting lagi servis kolam isi air. Nah, kemudian kita baru breeding lagi di bulan Desember. Nah, jadi anakan yang sekarang ini ada yang umur 4 bulan, ada yang 3 bulan. Karena setiap bulan kita selalu breeding, selalu ngejahin ikan. Jadi ada yang masih umur 40 hari juga ada. Nah, sekarang karena isinya sudah penuh, kita stop tinggal besarin ikan aja. Sortir, besarin ikan, nanti jual. Nah, karena ini perhitungan kita kan nanti ada air ini sampai bulan Agustus, Juli Agustus. Jadi kita dari sekarang ini bulan Mei masih ada waktu 3 bulan lagi buat besarin ikan. Kalau mahal itu ya relatif. Maksudnya begini, dari satu dari indukan itu anakannya ribuan, banyak. Nah, tapi kan tidak semuanya itu kan bagus. Mungkin kalau semuanya bagus, ya nggak ada pilihan. Jadi ikan konsumsi aja di kilo, kan nggak ada pilihan. Atau jelek semua, ya jadi di kilo aja. Nah, karena ini bervariasi, ada ya jelek misalnya. Indukannya warnanya bagus, coraknya bagus, ternyata anaknya polos semua, nggak ada warnanya, itu kan jelek. Seperti kayak ikan mas lah misalnya, kayak ikan konsumsi, ya berarti kan gagal kan gitu.
Jadi dalam budidaya sendiri kan ada teknik cross-nya juga, cross breeding juga ada. Pemesanan kalau yang sudah kenal bisa ya jadi pelanggan tetap, dan ada juga yang online yang baru kenal ya kita bina hubungan baru lagi. Itu pun juga pemesanan itu nggak selalu setiap saat ada, karena kita bukan pengepul ikan. Jadi karena kita budidaya, kalau memang lagi ada stok ya kita jual. Kalau misalnya nggak ada, kita kasih tahu ke teman-teman itu, ke customer kita nggak ada stok ikan. Nah makanya yang kita publish itu pada saat kita spawning breeding atau menjahin ikan itu kita kasih tahu kita publish ke medsos. Nah, kita di bulan ini ngawinin ikan ini. Jadi begitu nanti ada anakan, mereka bisa mengukur, oh berarti ini anakan ini sekian bulan umurnya. Ya harapan saya ke depan untuk budidaya ikan koi di Kota Bogor ini, dengan harapan saya ya ada penghobi baru atau ada peternak baru yang ingin mengembangkan. Nah, jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup, ya kita bisa berbagi pengetahuan lah di tempat kami gitu, berbagi. Bisa menghubungin saya atau bisa datang langsung ke tempat saya, bisa seperti itu. Karena juga di Bogor sendiri sangat jarang sekali budidaya ikan koi ini gitu. Karena ya, saya juga udah nggak muda lagi, tenaga saya juga udah menurun. Harapan saya yang baru-baru, yang masih muda, yang masih kuat, yang masih semangatnya tinggi, ya bisa melanjutkan. Karena begini prinsip saya, semakin banyak pembudidaya ikan koi, itu semakin besar kemungkinan keluar ikan bagus. Jadi kalau cuma satu orang atau satu indukan cuma sedikit, kalau satu orang banyak indukan masih ada. Tapi semakin banyak pembudidaya, banyak petani ikan, itu makin besar lagi mengeluarkan ikan bagus-bagus.